Halo Sobat Samuel, ketemu lagi dengan saya Fitra Faisal, ekonom senior dari Samuel Sekuritas. Ada apa minggu yang lalu? Wah, minggu yang lalu itu ada Black Monday, jadi ada kelabu di hari Senin. Ada semacam market crash yang dimulai dari adanya sentimen negatif dari pasar Amerika Serikat. Ada angka pengangguran yang melonjak, ya sebenarnya tidak terlalu tinggi, tetapi itu kemudian dipersepsikan negatif terhadap para pelaku pasar pada umumnya pada saat itu, sehingga membuat crash di mana-mana, tidak hanya di Amerika Serikat, tapi menimbulkan efek bandwagon bahkan ke Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Ya, memang kalau kita melihat kemarin angka pengangguran Amerika Serikat sedikit melonjak, tapi kami melihat bahwa itu hanyalah sekedar reaksi sesaat. Jadi pasar terlalu berlebihan menyikapi data di pekan awal Agustus. Karena kita melihat juga beberapa data setelah itu, termasuk salah satunya adalah ISM PMI di Services, menunjukkan bahwa sebenarnya angka pengangguran ini tidak seburuk itu, ya. Bahkan ada indikasi adanya ekspansi bisnis dari sisi ISM Services, yang kemudian kita juga melihat dari initial job claims yang justru relatif lebih stabil. Sehingga ya kekhawatiran akan buruknya perekonomian Amerika Serikat atau potensi resesi dari Amerika Serikat itu sepertinya tidak terlalu signifikan gitu ya, karena data-datanya menunjukkan bahwa ya tidak seperti itu, tidak seburuk yang diduga. Tetapi kalau kita melihat juga kemarin di awal Agustus ada semacam ada data anomali ya. Salah satunya adalah dari sisi korelasi antara bond dengan pasar saham di Amerika Serikat yang menunjukkan korelasi yang positif di yieldnya. Artinya apa? Artinya ya sebenarnya apa yang terjadi kemarin ketika pasar saham crash itu masuk juga ke pasar obligasi, sementara pasar obligasi ini di tenor 10 tahunnya itu kemudian melonjak permintaannya sehingga yieldnya turun. Nah, ini kemudian kita melihatnya sebagai cara market atau cara para pelaku pasar menghindari resiko di jangka pendek. Dan oleh karenanya itu juga menciptakan paritas kepada emerging markets. Terutama dalam hal ini juga kita melihat data Indonesia yang juga sedikit diuntungkan ya setelah peristiwa itu. Memang di awal crash juga di equity market kita, tetapi kemudian diikuti adanya capital inflow masuk baik itu di equity market dan juga ke bond market di Indonesia, sehingga pada akhirnya itu turut membantu rupiah ke arah yang jauh lebih baik ya di level 16 ribuan. Nah, ini sampai kemudian 15.900 bahkan ya, dan kita melihat equilibriumnya adalah di 16 ribuan. Nah, ini adalah suatu tanda yang baik ya, tetapi saya rasa capital inflow atau influx capital dari foreign tadi, melihat data-data terbaru itu sebenarnya menuju tapering. Dari data domestik ya, selain tadi kita lihat juga bagaimana rupiah itu terbantu akibat influx dari capital tadi, juga ada beberapa pengumuman yang baik. Dari sisi pertumbuhan ekonomi tumbuh di atas konsensus 5,05%, meskipun lebih lambat tetapi ya masih bagus lah. Kemudian juga ada data foreign exchange reserve yang tumbuh 145 ya, sampai kemarin naik jadi 145 billion US dollar, sebelumnya 140 naik ke 145 billion US dollar, setara dengan upper bound forecast kita 146 billion US dollar, dan itu juga turut membantu pergerakan dari rupiah. Tetapi tentunya ada beberapa heads up seperti misalnya data manufacturing yang angka PMI kemarin kita lihat terkontraksi, baru selama setahun terakhir ini baru pertama kali kita melihat data manufaktur itu berada di bawah 50 indeksnya. Maka ini sebenarnya heads up bahwa ada potensi kontraksi berikutnya di sisi manufaktur. Begitu juga dengan di sisi Consumer Confidence Index, ini agak melambat ya, meskipun sebenarnya ya relatively flat dibandingkan dengan bulan yang lalu, tetapi kita melihat bahwa ya keadaan konsumen kita belum dalam tahap yang rebound ya. Kepercayaan ekonomi dari para masyarakat itu belum betul-betul pulih. Makanya kita akan melihat bahwa potensi ke depan ya sepertinya ya kita harus ada beberapa heads up atau kewaspadaan. Bagaimana pasar obligasi kita? Tadi saya sampaikan bahwa sempat terbantu dengan ada influx tadi dari capital inflow dari Amerika Serikat, dan kita melihat ada potensi juga ini rentang yieldnya antara 6,7 sampai 6,9 dan bahkan bisa sampai 6,7, artinya membaik posisinya. Nah, kita lihat ini ada potensi bullish juga di bond market kita. Di equity market bagaimana? Sama ketika crash, tapi ada kemudian influx ya capital yang baik masuk ke equity market dan bond market,
Sehingga kita melihat foreign inflow itu cenderung agnostik, dia tidak pilih-pilih, masuk ke semuanya, membantu pergerakan dari equity market kita juga, terutama dalam hal ini bisa membantu ya di sepanjang pekan ini antara 7.200 sampai 7.350 ya, ada potensi naik lagi. Beberapa yang mungkin bisa kita lihat ada potensi momentum yang baik yaitu di industri, IDX industri, kemudian IDX finance dan juga IDX cyclical ya. Ini adalah tipe yang alami ketika market di bottom itu yang biasanya punya momentum. Begitu juga ketika di bond market, yield mana sih sebenarnya yang sekarang menarik, yang momentumnya oke ya, yieldnya sedang turun, yaitu ya di yang 5 tahun ke bawah. Nah ini mungkin akan bermanfaat ketika Anda ingin memilih tenor yang paling baik untuk kepentingan Anda dan kebermanfaatan dan portofolio Anda. Terakhir ya, terima kasih telah menonton penjelasan saya hari ini dan sampai ketemu di pekan depan. Tetap percayakan portofolio investasi Anda kepada kami Samuel Sekuritas. Salam.